Pemirsa, pertemuan tiga parpol Koalisi Perubahan untuk Persatuan di kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan menandakan makin solidnya mesin politik pendukung paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin. Apa saja poin hasil pertemuan dari ketiga parpol tersebut dan implikasinya pada proses pencalonan Anies Baswedan dan Gus Imin di Pilpres 2024? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sofyan, dan analis politik Ahmad Hoirul Umam. Selamat sore Pak Pipin, selamat sore Mas Umam. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fitri, Pertanyaan pertama Mas ke Umam. Pak Pipin terlebih dahulu. Pak Pipin, jadi apakah PKS ini menerima Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres pendamping Anies Baswedan? Ya, insya Allah itu domainnya Musyawarah Majelis Syuro yang tadi sudah dibahas di dalam pertemuan Pak Presiden PKS ya dengan sangat hangat, sangat akrab, dengan ramah tamah menerima rombongan dari kawan kami PKB dan Nasdem beserta calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi tadi kami sangat terhormat bisa dikunjungi oleh Caimin yang sebelumnya juga sudah menyampaikan rencana kunjungan ke PKS. Ini adalah bagian dari rangkaian bagaimana PKS ya ketika mengambil keputusan maka kami harus mengenal terlebih dahulu sosok Oke. Gus Muhaimin ini. Dan tadi kami banyak mendengarkan ya penyampaian bagaimana tentang beliau, gagasannya ke depan, dan kemudian kami melihat banyak kecocokan antara PKS dengan PKB ya, dan terutama dengan Caimin. Dan tentu harapan kami tadi Presiden PKS menyampaikan bahwa kehangatan, tadi kemudian materi bahan yang dibahas ya, baik secara terbuka maupun tertutup dalam pertemuan tadi akan dibawa ke Musyawarah Majelis Syuro. Jadi kalau misalnya apakah sudah memutuskan, tentu kami tidak bisa mendahului Baik. keputusan Musyawarah Majelis Syuro, tetapi kalau melihat dari kehangatan tadi, mudah-mudahan ada tanda-tanda positif untuk bisa Oke. menguatkan soliditas. Tetapi poin penting pertemuan hari ini adalah kita saling menghargai bahwa ada proses yang berbeda antar partai, tetapi kami memperlihatkan kesolidan, kekompakan untuk mengusung Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Itu yang Baik. pertama. Dan yang Pak Pipin. kedua, dari pertemuan ini dan sikap PKS sebelumnya, kami mendapatkan respon positif dari para ulama ya, keumatan, para kiai ya, bahwa dengan saat ini sikap PKS ya, terutama kami tetap mengedepankan legal formal, bagaimana keputusan Oke. Musyawarah Majelis Syuro berdasarkan anggaran dasar pasal 16 ayat 2 ini tetap menjadi patokan, tetapi kami tetap membangun komunikasi, kami tetap membahas bagaimana strategi-strategi ini bisa terus berjalan. Jadi sekali Baik, lagi Pak Pipin. ahlan wa sahlan bagi PKB ya, dan kami tetap menghormati keputusan Nasdem dan PKB yang sudah mengusung Pak Oke. Muhaimin sebagai calon wakil presiden. Mudah-mudahan tidak jauh lagi PKS juga akan segera membahas ini di Musyawarah Majelis Syuro. Oke, Pak Pipin, pertemuan tadi berlangsung hangat seperti Anda katakan tadi, tapi mengenai proses di internal PKS sendiri. Artinya dalam situasi apa, kondisi seperti apa, Majelis Syuro akan memberikan restu ataupun menerima Muhaimin Iskandar ini sebagai bacawa pres Anies Baswedan? Ya tentu ya kami mengkaji dari kriteria-kriteria yang sudah kami tetapkan di Musyawarah Majelis Syuro sebelumnya, bahwa di Musyawarah Majelis Syuro ke-7, ke-8 kami sudah membuat keputusan kriteria siapa cawapres yang akan diusung, capres-cawapres yang akan diusung oleh PKS. Yang pertama adalah capres-cawapres yang berpotensi untuk menang. Ini tentu yang syarat yang pertama. Yang kedua adalah capres-cawapres yang memiliki visi misi untuk perubahan dan keberlanjutan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, capres-cawapres yang memiliki jiwa nasionalis dan religius. Jadi tiga kriteria ini menjadi panduan bagi PKS untuk melihat bagaimana ke depan kita ingin bagaimana kelompok nasionalis dan religius ini bersatu untuk membangun bangsa ke depan. Nah, concern kami adalah bagaimana kapasitas juga kami lihat, kami teliti ya, bagaimana seorang Caimin yang sudah politisi yang sudah lama, kemudian punya rekam jejak, dan kami hitung betul
nama beliau dan tentu 99 anggota Majelis Syuro yang akan memutuskan, mengkaji betul bagaimana peta politik PKS ke depan dalam mengusung capres-cawapres. Jadi insya Oke, Allah baik. saya kira 99 anggota Majelis Syuro ini adalah sosok para kader tokoh PKS yang matang dan tentu akan berpikir maslahatnya yang lebih banyak ke depan untuk bangsa dan negara. Oke, baik, kita ke Mas Umam. Mas Umam, pasca pertemuan dan melihat situasi hangat dalam pertemuan tadi, apakah menurut Anda Majelis Syuro PKS ini bakal teryakinkan mengenai kehadiran Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Anies? Ya, Mbak Fitri, dalam konteks ini saya pikir besar kemungkinan PKS akan tetap memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Karena bagaimanapun juga hitung-hitungan praktis maupun pragmatis termasuk juga ideologis, PKS akan berada di sana. Misalnya terkait dengan konteks, barangkali terkait dengan konteks praktis ya. Menurut informasi spekulatif, konon katanya tanda jadi sudah diterima oleh PKS. Wallahu alam. Kemudian di faktor kedua, kalau misal kita gunakan dari basis data survei yang seringkali kita gunakan, maka kita bisa mencermati bahwa basis pemilih loyal PKS memang lebih banyak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Barangkali juga salah satunya dipicu oleh kekecewaan terhadap Prabowo Subianto yang sudah pernah dibela 2 kali di Pilpres 2014 dan juga 2019. Tetapi kemudian narasi bahwa posisi Prabowo saat ini berada di pemerintahan, maka kemudian seolah PKS ditinggalkan. Dan kemudian faktor ketiga, bagaimanapun juga dengan PKS berada dalam satu gerbong bersama PKB, maka itu akan menjadi sebuah kesempatan emas bagi PKS untuk menepis tudingan-tudingan bahwa PKS dianggap sebagai representasi dari kekuatan Islam politik kanan konservatif, fundamentalis dan lain sebagainya. Jadi ada keuntungan ideologis di sana dalam konteks pertarungan wacana, terutama dalam konteks pemikiran Islam. Nah, kemudian sisi yang lain dalam konteks praktisnya juga, jika PKS harus bergabung dengan PDIP, maka itu sangat kecil kemungkinannya karena ada ideological resistance. Tetapi di saat yang sama, kalau misal PKS harus bergabung dengan Pak Prabowo Subianto, pengaruhnya, kemungkinannya, karena bagaimanapun juga di kubu Pak Prabowo per hari ini, Mbak Fitri, sudah ada Partai Gelora, partai praktis, ideologis, dan juga strategisnya, besar kemungkinan PKS akan tetap berada di kubu Anies Baswedan untuk ke depan. Oke, baik, tanggapannya Pak Pipin, komitmen PKS untuk tetap mendukung Anies Baswedan dan tetap berada di koalisi perubahan ini? Ya tentu kami akan selalu mendengar bagaimana aspirasi struktur kader PKS ya yang akan disalurkan melalui para anggota Majelis Syuro yang akan melakukan musyawarah ke depan. Jadi saya kira kalau dukungan kami terhadap Pak Anies Baswedan saya kira sudah firm ya, sudah 100% kami sampaikan setelah kemarin deklarasi yang dilakukan oleh PKB dan Nasdem. Sehari selanjutnya kemudian Pak Anies berkeliling di Sumatera Utara, kemudian kemarin terakhir di Sumatera Selatan, besok nanti ada acara juga di Bogor. Kami terus berkeliling untuk memenangkan calon presiden yang telah kami usung. Tetapi untuk cawapres sekali lagi tentu kami ya akan menyerahkan sepenuhnya kepada musyawarah Majelis Syuro untuk menentukan. Ya saya sebagai jubir PKS ya tadi menyampaikan pesan dari Presiden PKS bahwa Presiden PKS sudah berkirim surat untuk menyampaikan kepada Majelis Syuro untuk segera menyelenggarakan musyawarah dan juga untuk membahas nama Gus Muhaimin ini dalam musyawarah. Dan bagi kami, bagi struktur pengurus PKS, kader PKS, ketika keputusan itu didasari oleh syuro musyawarah, maka di situ ada keberkahan. Disitulah ada peluang, disitulah ada potensi bagaimana kita bisa memenangkan itu. Sehingga 3 kekuatan PKS yang selalu menjadi pondasi PKS adalah militansi kader, soliditas struktur,
dan amal jama'i atau kerja kolektif ini akan utuh ketika musyawarah majelis syuro sudah memutuskan. Jadi saya kira ini yang selalu menjadi patokan bagi kami ketika dalam pengambilan keputusan, ya, ketika hasil syuro ini, maka semua elemen yang ada di PKS bersatu bersama-sama mengeluarkan semua potensi yang dimiliki, baik harta, pikiran, waktu untuk kemenangan ini. Oke, baik. Tapi tepatnya kapan putusan ataupun sikap dari Majelis Syuro PKS ini akan diumumkan secara resmi? Tahan dulu jawaban dari Pak Pipin karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Mas Umam. Mas Umam, dengan melihat pertemuan tadi yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses internal di PKS sendiri, menurut Anda, analisis Anda, apakah hal ini akan mampu membuat hubungan politik PKB-PKS memiliki chemistry yang lebih baik? Ya, kalau soal chemistry saya pikir itu membutuhkan sebuah proses. Karena bagaimanapun juga pertemuan ide dan juga pertentangan ide itu membutuhkan sebuah pemahaman yang cukup mendasar. Oleh karena itu, apapun ceritanya, meskipun ada basis perbedaan yang cukup signifikan dan dirasakan juga di basis umat, tetapi agenda kepentingan telah mempertemukan antara PKS dan PKB per hari ini. Tetapi situasinya agak berubah. Berbeda posisi PKS ketika bersama dengan Demokrat dan Nasdem. Situasinya waktu itu relatif pada satu basis yang setara. Karena tidak bisa kemudian masing-masing untuk berdiri sendiri. 3 harus menjadi 1 untuk menjadi kekuatan 20% presidential threshold. Posisinya saat ini berbeda. Nasdem dan PKB sudah memiliki satu kekuatan utuh untuk menghadirkan presidential threshold 20%. Oleh karena itu, maka kemudian jika sebelumnya PKS itu menjadi tuan rumah bersama Demokrat dan juga PKB, per hari ini karena ada Nasdem dan PKB, PKS seolah kemudian menjadi tamu. Ada atau tidak ada PKS, Anies dan juga Caimin sudah bisa kemudian maju menjadi pasangan capres-cawapres. Situasi ini yang berbeda, tetapi bagaimanapun juga tentu semua pasangan capres-cawapres membutuhkan semua basis dukungan dari berbagai kelompok kekuatan politik untuk memastikan insentif elektoral optimal di 2024 nanti. Oke, baik, tanggapannya Pak Pipin. Ya, Mas Umam, saya kira hari ini membuktikan bahwa PKS menjadi tuan rumah. Jadi tuan rumah PKB dan Nasdem serta dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi pesan ini kami dapatkan ya bahwa memang PKS dibutuhkan dalam koalisi ini karena tidak hanya untuk bisa berlayar, tetapi kita ingin targetnya menang. Targetnya bukan hanya berlayar, tetapi kita ingin menang. Saya kira semuanya juga mengarah ke sana. Untuk itu, untuk menang itu butuh saling melengkapi. Dan kami yakin bahwa ketika Nasdem, kemudian PKB dan PKS ini memiliki segmen yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Saya kira ada Partai Nasdem, Partai Nasionalis, kemudian ada Partai Islam, yang PKS misalnya berada lebih banyak di Jawa Barat, DKI, Banten, sebagian di Sumatera, kemudian ada kekuatan PKB ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Saya kira ini kekuatan yang insya Allah kalau Allah meridhoi maka potensi untuk menangnya lebih besar. Dan itulah kenapa mudah-mudahan saya kira dari sini ya keputusan musyawarah majelis syuro kalau ditanya kapan, insya Allah kita cari hari baik. Mudah-mudahan tidak jauh dari bulan ini bisa segera diputuskan. Ya tentu kita mohon doa semua rakyat Indonesia untuk mudah-mudahan keputusan terbaik yang akan diputuskan oleh musyawarah majelis syuro. Baik, kita tunggu putusan terbaik dari Majelis Syuro PKS mengenai kehadiran Gus Imin sebagai bacawa pres dari Anies Baswedan. Terima kasih Pak Pipin dan juga Mas Umam telah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Metro Hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.